warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kelas. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita memulai aktivitas kita, kegiatan kita, proses belajar kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita capai, apa yang sedang kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan untuk kedepannya. Baiklah, berdoa dimulai. Selesai. Oke, hari ini pertemuan kita yang ketiga ya. Pertemuan kita yang ketiga. Sebelumnya Ibu mau absen dulu ya. Oke. Ellen Pepriati. Wuri Maharani, Wulandari Setianingrum, Kristiana Astuti, Vivikia Nulandari. Hadir semua ya? Oke, bagus. Ini absen kita masih absen yang manual, soalnya yang terbaru dari kantor. Oke. Ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Ya, kita belajar tentang indeks harga dan inflasi. Siapa yang tahu indeks harga dan inflasi? Ada yang tahu? Yang tadi malam udah baca-baca atau buka-buka LKS-nya? Gak ada yang tahu ya? Wah, nggak belajar ya tadi malam kalian. Oke, indeks harga dan inflasi. Indeks harga dan inflasi. Coba kalian baca sebentar mengenai indeks harga. Buka LKS-nya halaman 15. Indeks harga. Merupakan suatu ukuran yang menunjukkan mengenai berbagai perubahan yang terjadi pada harga dari waktu ke waktu. Dah? Apa itu indeks harga? Ya, indeks harga merupakan suatu ukuran yang menunjukkan
mengenai berbagai perubahan yang terjadi pada harga dari waktu ke waktu atau bisa dengan waktu tertentu. Ibu contohkan, misalkan satu buah spidol ini pada bulan lalu satu buahnya ini seharga 5.000 misalnya ya. Nah, pada bulan yang akan datang harganya berubah menjadi 7.000 ataupun 8.000. Nah, itu yang dinamakan dengan perubahan yang terjadi pada harga dari waktu ke waktu. Karena dia itu mengalami perubahan harga dari 5.000 menjadi 7 sampai 8.000 pada bulan berikutnya, adalah pada tahun berikutnya, minggu berikutnya, dan sebagainya. Lalu ada yang disebut dengan tujuan perhitungan indeks harga. Tujuan perhitungan indeks harga di sini dari perubahan yang terjadi pada harga. Nah, disitulah disebut adanya perhitungan. Nah, dari 5.000 sampai 7.000, 8.000 bahkan di situ ada perhitungannya masing-masing. Kita pelajari dulu tentang tujuan perhitungan indeks harga. Yang pertama, tujuan perhitungan indeks harga. Yang pertama ada untuk penunjuk dalam pengambilan keputusan. Nah, mengapa dikatakan sebagai penunjuk dalam pengambilan keputusan? Di sini dimaksudkan seperti ini. Misalnya seorang produsen ataupun seorang orang yang memiliki tempat produksi gitu ya, dikatakan dalam produsen gitu ya. Dia akan mengambil suatu keputusan pada perhitungan indeks harga tersebut. Misalnya dari harga 5.000 menjadi harga 8.000, 9.000 dan sebagainya. Nah, di situ tuh ada perhitungannya. Mungkin dari bahan bakunya, terus dari bahan pembantunya, dari bahan penolongnya, dan berbagai macam yang dibutuhkan dalam pembuatan spidol ini. Nah, di situ diperhitungkan apa-apa saja yang berpengaruh, apa-apa saja yang berubah dalam proses produksinya. Nah, di situ baru bisa diambil keputusannya, harga yang terbaik untuk diedarkan. Oke, yang kedua ada sebagai alat ukur dalam melihat dan mengukur. Misalnya satu harga spidol ini tadi kan 5.000 menjadi 7, 8 sampai 9.000 pada bulan ataupun waktu yang akan datang. Nah, di situ dapat kita lihat, dapat kita ukur berapa jangka waktunya, berapa bahan baku yang dikeluarkannya. Nah, mengapa adanya tujuan perhitungan indeks harga tersebut menjadi suatu hal yang penting dalam perhitungan indeks harga. Nah, yang ketiga
mengukur tingkat inflasi. Inflasi ini sama dengan tentang rentan waktu ya. Lalu ada juga, oke, bentar. Ibu mau menanyakan dulu, ada yang ingin ditanyakan atau yang belum paham sampai dengan tujuan perhitungan indeks harga? Nanti ibu lanjut, kalian masih bingung. Kalau yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Mungkin ada yang belum paham, Bu. Inflasi itu apa sih, Bu? Bu, indeks harga itu bagaimana sih, Bu? Mungkin belum paham ataupun ibu terlalu cepat menerangkannya. Pas ya? Pas, oke. Berarti kita bisa lanjutkan selanjutnya ya. Yang ketiga, ada macam-macam indeks harga. Macam-macam indeks harga. Macam-macam indeks harga ini ada 4. Yang pertama ada indeks harga konsumen. Yang kedua ada indeks harga perdagangan besar. Perdagangan besar ataupun produsen ya, yang ibu katakan tadi, karena dia sebagai pengolah. Yang ketiga, yang diterima indeks harga yang diterima oleh petani. Diterima atau dibayar ya. Kayaknya di LKS kalian tadi kurang lengkap, cuman diterima. Bisa ditambahkan atau dibayar oleh petani ya. Oleh petani. Yang keempat, ada indeks harga implisit. Indeks harga implisit. Oke? Silakan kalian baca terlebih dahulu. Nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Materi kita ini cukup panjang ya. Jadi ibu kasih yang poin-poin tertentunya aja supaya kalian nanti nggak bingung pas belajarnya. Udah dibaca? Bagaimana, udah dibaca? Ya. Macam-macam indeks harga. Tadi ada indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar ataupun produsen, indeks harga yang dibayar atau diterima oleh petani. Yang keempat ada indeks harga implisit. Bisa kalian pelajari karena ini sudah termasuk ke dalam
macam-macam indeks harga. Tadi Ibu sudah suruh baca, bisa kalian pahami atau ada yang ingin ditanyakan. Terus ada metode menghitung indeks harga. Yang pertama, ada menghitung indeks harga secara sederhana. Lalu indeks harga yang tertimbang. Metode menghitung indeks harga ini ada dua ya, menghitung indeks harga secara sederhana dan menghitung indeks harga secara tertimbang. Oke, kita lanjutkan dengan inflasi. Ada yang tahu inflasi itu apa? Ya, inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga barang harga barang dan jasa secara umum. Oke, inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang ataupun jasa. Nah, di situ kan tadi kita sudah menyinggung sedikit ya, inflasi itu apa pada indeks harga, karena mereka saling keterkaitan antara indeks harga dan inflasi. Oke, penyebab terjadinya inflasi, ada yang tahu? Oke, penyebab terjadinya inflasi adalah meningkatnya inflasi. Yang pertama, meningkatkan permintaan. Yang kedua, ya, meningkatkan biaya produksi. Yang ketiga, ya, tingginya peredaran uang. Dan masih banyak faktor penyebab inflasi lainnya. Oke. Lalu ada dampak dari inflasi. Ada yang tahu dampak dari inflasi itu apa? Ya. Dampak dari inflasi itu ada baiklah, terhadap peningkatan dampak inflasi. Terjadi terhadap pendapatan. Yang kedua, terhadap ekspor. Dan masih banyak lainnya. Mungkin sekian
materi kita untuk pertemuan hari ini. Ada yang ingin ditanyakan ataupun belum paham mengenai indeks harga dan inflasi pada materi kita hari ini? Ya, nggak apa-apa. Kalau belum paham bisa ditanyakan. Paham semua? Nanti Ibu kasih soal, kalian nggak paham. Paham semua ya? Kalian juga bisa pelajari di LKS kalian, itu lengkap. Cuman mungkin ada beberapa yang masih sulit ya. Kita bisa lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Oke, untuk kesimpulannya, jadi indeks harga merupakan suatu ukuran yang menunjukkan mengenai berbagai perubahan harga dari waktu ke waktu. Oke, bisa dipahami anak? Bisa ya? Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, Ibu lupa menyampaikan tadi. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu kita menggunakan metode discovery learning. Nah, Ibu mengharapkan dari pembelajaran kita hari ini kita dapat menganalisis apa itu indeks harga dan inflasi. Kita dapat memahami, mencermati, karena untuk materi kita selanjutnya, indeks harga dan indeks harga tersebut banyak rumusnya ya. Ibu singgung tadi tentang perhitungan indeks harga. Jadi materi kita selanjutnya bisa kalian baca-baca di rumah di LKS kalian. Itu ada mengenai contoh-contohnya dan materi-materi yang dapat kalian baca-baca di rumah tentang perhitungan indeks harga ini ya. Oke? Mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, simpan dulu pertanyaannya. Kita lanjut minggu depan. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.